Sumpah yang hancur, aku masih berusaha menyusun kembali pecahan hatiku yang hancur. Malam itu, ketika aku menemukan istriku, Alessandra, dan sahabatku, Ethan, dalam posisi yang paling memalukan yang bisa dibayangkan, duniaku runtuh. Berlanggananlah ke saluran kami untuk cerita pengakuan yang lebih menyayat hati dan klik lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan pembaruan. Kami tinggal di sebuah rumah pinggiran kota yang indah di Austin, Texas, bersama dua anak kecil kami. Hidup itu indah. Kami memiliki pasang surut seperti pasangan manapun, tetapi saya pikir cinta kami cukup kuat untuk mengatasi apapun. Saat itulah Ethan memasuki kehidupan kami. Kami pernah bertugas bersama di militer, dan dia jatuh pada masa sulit. Dia tunawisma, berjuang untuk bangkit kembali. Saya ingin membantunya, jadi saya menawarkan untuk membiarkan dia tinggal bersama kami di rumah tamu kami sampai dia menetap. Alessandra ragu pada awalnya, tetapi saya meyakinkannya bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami memiliki ruang dan itu akan menjadi pengaturan sementara sampai Ethan pulih. Kesalahan besar. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Ethan berterima kasih, dan kami senang memiliki dia sebagai bagian dari keluarga kami. Dia bahkan mulai bekerja di restoran lokal, dan semuanya tampak menjanjikan. Tapi kemudian, hal yang tak terbayangkan terjadi. Itu adalah malam musim panas yang hangat, dan saya terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika saya kembali ke kamar tidur kami, saya menyadari bahwa Alessandra telah pergi. Saya pikir dia mungkin bangun untuk mengambil segelas air atau sesuatu, tetapi ketika saya melihat ke seluruh rumah, saya menyadari bahwa dia tidak dapat ditemukan dimanapun. Saat itulah saya melihat lampu menyala di jalan masuk. Saya berjalan keluar, dan saat itulah saya melihat truk kami. Semua jendela berkabut, dan saya bisa mendengar suara tawa dan erangan dari dalam. Hatiku tenggelam saat aku mendekati truk. Saya merasa seperti telah dipukul di perut. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa berpikir. Saya membuka pintu, dan saat itulah saya melihat mereka. Alessandra. Istrinku. Ibu dari anak-anakku. Mencondongkan tubuh di kursi belakang truk kami, dengan Ethan menindihnya dari belakang. Saya merasa seolah-olah seluruh dunia saya telah terbalik. Saya terkejut. Saya menyangkal. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Saya berlari kembali ke rumah, mencoba memproses apa yang baru saja saya lihat. Saya bingung, tetapi saya tahu saya harus pergi dari sana. Saya tidak tahan melihat Alessandra, menghadapi kenyataan dari apa yang telah dia lakukan. Saya mengambil kunci saya dan pergi. Saya tidak tahu kemana harus pergi, tetapi saya tahu saya harus pergi. Beberapa hari berikutnya adalah kabur. Saya tinggal di sebuah hotel, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Saya tidak bisa makan. Saya tidak bisa tidur. Saya merasa seolah-olah seluruh hidup saya adalah kebohongan. Saya pikir saya mengenal Alessandra, tetapi saya tidak mengenalinya. Saya pikir saya mengenal Ethan, tetapi saya tidak mengenalinya. Saya menyadari bahwa saya telah buta terhadap tanda-tanda. Saya telah mengabaikan hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Saya mempercayai Alessandra dan Ethan, dan mereka telah mengkhianati kepercayaan itu dengan cara terburuk. Konsekuensinya sangat brutal. Kami segera bercerai. Itu adalah proses yang rumit dan menyakitkan, tetapi saya tahu itu perlu. Saya tidak bisa tinggal dalam pernikahan yang telah dikhianati sepenuhnya. Bertahun-tahun berlalu, dan saya pikir saya telah melupakannya. Saya mulai berkencan lagi, mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu saya sembuh. Tapi lukanya tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Alessandra dan saya terhubung kembali di media sosial. Kami mulai berbicara, dan akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu. Saya tahu ini terdengar gila, tetapi saya pikir mungkin kita bisa memperbaiki semuanya. Mungkin kita bisa saling memaafkan dan melanjutkan. Kami akhirnya menikah lagi dan bahkan memiliki lebih banyak anak bersama. Tetapi kepercayaan tidak pernah sepenuhnya dipulihkan. Lukanya tidak pernah sepenuhnya sembuh. Alessandra masih orang yang sama yang telah mengkhianati saya dengan cara terburuk. Saya bodoh karena berpikir dia telah berubah. Saya bodoh karena berpikir dia akan selalu setia kepada saya. Dan sekarang, kami bercerai lagi.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai saya, seseorang yang tidak akan pernah mengkhianati saya. Ketika saya melihat kembali malam yang menentukan itu, saya menyadari bahwa saya dibutakan oleh cinta saya kepada Alessandra. Saya pikir cinta kita cukup kuat untuk mengatasi apapun, tetapi saya salah. Saya harap kisah saya dapat menjadi peringatan bagi orang lain. Jangan dibutakan oleh cinta. Jangan abaikan tanda-tanda. Percayalah pada insting Anda, dan jangan pernah puas dengan kurang dari cinta dan rasa hormat yang Anda layak dapatkan. Berlanggananlah ke saluran kami untuk cerita pengakuan yang lebih menyayat hati. Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Bagaimana Anda mengatasi pengkhianatan itu?